atas perintah Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, kepada Gubernur Jakarta Sudiro pada awal tahun 1960, dilakukan pembongkaran pada jalur tram yang membentang 40 km di Jakarta. Pembongkaran jalur tram menjadikan berakhirnya masa kejayaan tram di ibu kota. Jika dilihat dari aspek historis, merupakan nilai yang tak tergantikan. Mengingat debut jalur tram sudah ada sejak 1869, era tram kuda. Menurut Soekarno, tram sebagai moda angkutan massa di Jakarta tidak cocok. Ia lebih setuju pembangunan jaringan kereta bawah tanah untuk Jakarta. Meski keberadaan tram tinggal sejarah, tapi bila sejenak kita luangkan waktu nostalgia di masa lalu, maka alam pikiran justru terbawa ke suasana aktivitas tram listrik yang kini masih setia melayani warga kota-kota modern di Eropa. Indonesia kala itu berstatus wilayah jajahan Belanda. Namun, ada keunikan dalam implementasi tram, khususnya tram listrik, yaitu peluncuran tram listrik di Batavia. Ternyata lebih duluan ketimbang di Belanda. Tram listrik di Batavia dioperasikan oleh BETM dan mulai mengoperasikan tram dengan lokomotif listrik pada April 1899. Sementara Belanda baru mengoperasikan lokomotif tram listrik pada Juli 1899. Bila mengulik ke sejarah masa silam, hadirnya tram listrik adalah untuk menggantikan keberadaan tram berlokomotif uap. Karena membutuhkan instalasi jalur tiang listrik di atas rel, maka pembangunan jalur tram listrik dilakukan secara bertahap. Setidaknya butuh waktu 18 tahun bagi BETM untuk mempersiapkan jalur rel listrik. Jalur tram listrik BETM berawal dari stasiun tram di selatan, stasiun Beos Lama, langsung menuju Goenoyong, Sahariwek, kemudian melintasi Kemayoran, Pasar Senen, belok kanan di daerah Kramat menuju Gondangdia, memutari Tanah Abang, lewat di belakang Museum Gajah, dan berakhir di depan tempat hiburan kelas Wahid. Sedangkan jalur tram uap NITM membentang utara-selatan, mulai dari kawasan Kota Lama Batavia, melewati Gambir, Matraman Raya, sampai berakhir di Kampung Melayu. Perusahaan tram listrik BETM melebur dengan NITM pada tahun 1930 dengan membuat nama baru, yaitu BVM. Lintas NITM yang masih berupa jalur tram uap diganti dengan tram listrik secara bertahap.
Elektrifikasi bekas jaringan tram NITM akhirnya selesai seluruhnya pada tahun 1934. Total panjang jalur tram yang ada 40 km yang terbagi menjadi 6 lajur, menempuh jarak 14 km. Pada masa Belanda, nama tokoh yang mendiami daerah setempat banyak dijadikan nama jalan. Nama Kuitang, Jakarta Pusat, berasal dari nama seorang Tionghoa, Kwik Tam Kiam, ajudan nama salah satu jabatan struktural pemerintahan di Batavia masa kolonial. Rupanya, di jalan ini dulu tinggal seorang ajudan. Sekian dulu ya tayangan video kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe. Nantikan video menarik selanjutnya hanya di channel kabarpenumpang.com. Sampai jumpa.